Apakah kata-kata yang dia ucapkan itu punya makna tertentu yang bisa ditangkap oleh orang lainnya. Nah, makanya kemudian bahasan akidah ini menjadi pilar. Meskipun nanti Islam tidak hanya persoalan keyakinan ya. Kalau sekarang perundangan kita secara ya memang permainan politiknya kuat. Keyakinan atau keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain 5 agama yang resmi atau 6 agama yang resmi itu kan sekarang diakui. Tapi kalau kita mau face to face berhadapan-hadapan, agama yang punya bangunan atau struktur ajaran yang paling komplit itu hanya Islam. Selain Islam nggak punya. Apalagi kalau kemudian nanti turunannya pada persoalan misalkan politik begitu. Kenapa orang Islam kok rewel banget ketika berkaitan dengan persoalan politik misalkan? Karena bagi seorang Muslim asumsinya kebijakan politik itu nanti punya pengaruh pada praktik keagamaannya. Maka dia tidak akan rela ketika ada non-Muslim yang memimpin Muslim. Sekurang-kurangnya kalau pemimpinnya tersebut baik, dia terbatas untuk memahami kondisi kejiwaan seorang Muslim. Apalagi kalau kemudian di dalam Islam, dunia dan agama itu bukan hal yang terpisah. Makanya ketika ada seorang pemimpin politik, hendaknya di saat yang sama dia bisa memimpin praktik keagamaan, agar praktik-praktik duniawi itu berdimensi agama. Sehingga ketika kita menjalani hal-hal duniawi itu, di saat yang sama kita menyadari bahwa kita sedang melakukan tindakan agama. Bisa dipahami ya, bahwa ketika kita bekerja itu kita tidak sedang melakukan aktivitas semata-mata tentang uang, tapi ada praktik keagamaan di situ. Kita berkeluarga, punya anak, terus kemudian memberi makan anak istri, memberikan sandang kepada mereka, itu bukan semata-mata praktik duniawi, tetapi itu praktik yang sifatnya bagi kita sakral itu. Sakral itu artinya ada pahala di situ. Makanya bagi seorang Muslim itu nggak bisa bersikap sekuler, itu nggak bisa. Karena baginya dunia ini adalah tempat dia menjalankan seluruh ajaran agamanya. Makanya Muslim yang punya kesadaran kuat, yang akidahnya sampai melekat sedemikian rupa dan betul-betul mengendalikan pikiran dan perasaannya, dia nggak bisa untuk bersikap sekuler, itu nggak bisa. Paling-paling dia hanya bisa membedakan bahwa persoalan ini persoalan duniawi yang bisa diabaikan, begitu saja. Tapi kalau kemudian dia mau mencari pahala dari situ, dia akan menunjukkan tindakan itu untuk pahala. Misalkan sama-sama tidur begitu ya, seorang Muslim yang punya keyakinan dan ilmunya dominan, dituntun oleh keyakinannya, dia ingin tidur itu mengandung unsur ibadah. Sementara bagi orang yang tidak punya agama, bagi dia semua tindakan itu duniawi saja, masalah keuntungan ya. Maka kemudian motif yang paling kuat menggerakkan itu biasanya adalah pertimbangan material. Untungnya apa? Gitu. Untungnya apa bagi saya? Ini persoalan. Itu tadi kata akidah secara bahasa. Adapun secara syara artinya adalah, nah ini, tapi ini definisinya tidak bukan model definisi yang jami' mani, bukan definisi yang sifatnya mengunci begitu, enggak. Ini deskriptif saja, istilahnya rosem. Wal aqidatu syar'an hiyal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ya, akidah itu ya keimanan. Keimanan terhadap Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul dan hari akhir. Wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan iman kepada takdir baik maupun buruk. Nah, iman kepada takdir ini penting untuk digarisbawahi, baik dan buruk. Karena apa? Kalau orang nggak hati-hati, dia akan mengkambing hitamkan Tuhan berkaitan dengan hal-hal yang tidak menguntungkan. Tapi giliran dia mendapatkan hal yang menyenangkan atau menggembirakan, dia bersandar kepada dirinya sendiri. Kok bisa? Misalkan saya masih ingat tuh,
keluar dari sebuah masjid, daerah mana saya lupa. Ada 3 anak kecil keluar juga dari masjid itu. Lalu kemudian 2 temannya lebih dahulu menjangkau sandal mereka masing-masing sembari mencari sandal temannya yang gemuk itu. Kemudian ada temannya yang bilang begitu, sandalmu hilang gitu. Dengan santainya dia mengatakan, ora apa-apa, takdir itu. Batin kok gaya men loh. Itu cool banget lah itu. Tapi persoalannya adalah kenapa ketika kata takdir itu dimunculkan, itu ketika tidak beruntung. Sandal hilang, rumah kebakar itu ya. Ada kecelakaan itu. Pernah nggak misalkan Anda gitu mendapatkan jackpot begitu senilai 1 miliar begitu, kemudian mengatakan ini takdir ini, ya kan? Makanya dikatakan dalam hadis itu khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya. Ya termasuk ketika Anda hebat ya, ranking 1 itu misalkan, atau misalkan kalau di usia kayak gini kan pencari beasiswa gitu ya, dapat beasiswa itu, kemudian dia mengatakan takdir ini kan agak ganjil ya. Padahal aslinya kan begitu, ya kan? Makanya kemudian nanti sikap mentalnya juga berbeda ya kalau orang memahami takdir itu. Misalkan kita bandingkan antara perilaku Qarun dengan Nabi Sulaiman. Ya. Dua-duanya diberikan Allah keberlimpahan berkaitan dengan dunia. Bahkan kalau Nabi Sulaiman kan dalam Quran kita lihat kan, beliau meminta kepada Allah agar diberikan dunia yang tidak pernah dimiliki oleh orang sebelum dan sesudahnya. Berarti ini menunjukkan bahwa Anda meminta dunia pun boleh, itu loh. Anda minta dunia pun boleh. Tapi jangan lupa yang dimintakan jangan hanya dunia. Oke, fas'alullaha min fadlih. Mintalah kepada Allah keutamaannya. Dunia yang minta saja, nggak ada masalah. Nabi Sulaiman itu mendapatkan dunia dari permintaan. Hanya kemudian ketika mendapatkannya, sikap mentalnya beda dengan Qarun. Qarun itu ketika dia ditanya, kok kamu kaya begitu? Dia bilang apa? Innama utitu bima ilmin indi itu. Saya kan pinter. Saya kan punya ilmu. Itu sombongnya si Qarun begitu. Bagaimana dengan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman jawabannya simpel saja. Hadza min fadli rabbi. Loh ini dikasih Allah kok. Itu pun kemudian masih ada kelanjutannya. Selain dia berkesadaran tentang Tuhan, apa yang selanjutnya? Dia katakan liyabluwani am ashkuru am akfuru. Allah mau ngecek saya nih. Apakah saya bersyukur? Apakah saya kufur? Nah ini luar biasa itu. Maka nanti saudara sekalian, adik sekalian, para ustadzah dan ustadz sekalian, ketika kita beribadah, kesempurnaan ibadah kita itu bukan hanya persoalan ikhlas dan ittiba. Memang tentu yang paling penting pertama adalah baik niatnya, lurus niatnya. Itu sebagai konsekuensi la ilaha illallah. Lalu kemudian di atasnya, selain benar tujuannya, orang seharusnya benar caranya. Itu yang kemudian disebut sebagai ittiba atau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya kemudian di atasnya lagi masih ada lagi sebetulnya. Tapi ini tidak berkaitan dengan bahasan sah tidaknya sebuah amal perbuatan. Tapi nanti akan sangat mempengaruhi besaran pahala dan keutamaan yang kita dapatkan. Di tingkat yang lebih tinggi itu apa? Yaitu kesadaran bahwa kemampuan kita untuk taat itu pun tidak lepas dari pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sombong sekali manusia yang menganggap bahwa dia bisa taat itu semata-mata karena kemampuannya sendiri. Nah di atasnya lagi apa? Anggapan bahwa seserius apapun yang dia lakukan itu dia masih belum apa-apa.
istilahnya para sahabat itu adalah ittihamuhum anfusahum bitaksir. Mereka menuduh diri mereka sebagai orang yang belum berbuat apa-apa atau yang belum serius mengerjakan amal kebaikan. Itu luar biasa. Itu diantara sikap batin yang kita perlu mencapainya. Ya, di awal-awal kita membersihkan niat kita, tapi membersihkan niat berlangsung terus-menerus. Lalu ittiba, kita mencoba presisi lah ngikuti Nabi. Lalu kemudian ada lagi tadi, kita merasa bahwa kemampuan kita untuk taat itu tidak bisa dilepaskan dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk adalah kita menuduh diri kita sendiri sebagai orang yang tidak cukup serius ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi bahasan. Nah, ini juga kalau kita bicara rukun iman yang 6, itu sebetulnya harus punya dampak terhadap cara kita memandang persoalan. Iman kita kepada Allah pada akhirnya itu berdampak terhadap anggapan bahwa segala sesuatu selain Allah itu tidak betul-betul nyata. Secara dohir ya nyata kalau kita berinteraksi kan. Tapi kalau kemudian direnungi lagi, semua hal itu adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nanti kalau terhubung dengan bahasan takdir berarti bisa tidak bisanya, pengaruh atau tidak pengaruhnya, ya, efek atau berefek atau tidak berefeknya, itu Allah yang menjadi penentunya. Makanya kemudian di dalam nanti kemudian turunannya adalah ketika orang berupaya itu tawakal itu kepada Allah, bukan kepada sebab. Tawakal itu kepada Allah. Kalau Anda mungkin ya pergi ke luar kota begitu, di dompet ada duit 2 juta begitu, kan ayem. Pertanyaannya, kita bertawakal pada siapa? Ya kan? Karena tawakal kita kepada sebab. Begitu uangnya 100.000 sudah khawatir tuh, ketar-ketir tuh. Nah, berarti tawakalnya tidak kepada Allah. Tapi kemudian itu tidak menyebabkan orang sembrono. Ya, istilahnya apa? Al-akhdhu bil asbab, memenuhi sebab itu dilakukan betulan. Ya kalau kita ngajar juga seperti itu kan. Kita coba berusaha tenanan begitu. Hasilnya siswa gimana? Serahkan pada Allah. Sehingga kalau kemudian nanti siswanya berhasil begitu, ya sudah, kita sudah jalankan perintah Allah, Allah sudah bimbing dia, selesai. Kalau kemudian gagal gimana? Ya kita melakukan evaluasi yang seharusnya. Tapi juga lagi-lagi, ya sudah Allah tetapkan. Kita tidak sempat untuk berbangga diri bahwa oh itu muridnya saya itu yang buat. Oh dia pinter tuh, dulu saya yang didik itu, nggak sempat. Nah, termasuk misalkan kita berhadapan dengan pandemi pun juga nalarnya sama. Ya. Kenapa pandemi terjadi? Ya Allah tetapkan, mau apa? Bahwa kemudian nanti kita memproses gitu secara rasional siapa yang bertanggung jawab, ya boleh saja. Tetapi adanya pandemi yang kemudian memporak-porandakan dunia saat ini, itu keputusan Allah. Kalau keputusan Allah, terus apa? Ya santai aja. Mau apa? Kita mau nangis-nangis atau gulung-gulung pun ya nggak ada efeknya, ya kan? Tapi kemudian di saat yang sama kita secara rasional melakukan tindakan-tindakan yang memang diperintahkan oleh syariat. Kita bermasker, kita bervaksin bagi yang merasa vaksin efektif begitu, tanpa perlu mendiskreditkan bagi yang tidak bervaksin misalkan. Rasional saja. Tapi tawakalnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ketika kita mengimani malaikat, kita jadi tahu bahwa yang nyata itu bukan hanya yang tampak mata,
terlalu banyak hal di muka bumi ini yang tidak tampak mata tapi nyata. Makanya kemudian misalkan kita ngajar begitu ya, kita tidak hanya menggunakan cara kita begitu, kita juga pakai caranya Allah gitu misalkan. Ya Pak, kita berdoa, kita juga memperbaiki persangkaan kita mendoakan santri-santri kita, karena ada banyak hal yang nyata punya pengaruh tapi nggak tampak mata. Lalu kemudian iman kita kepada kitab itu membuat kita tahu bahwa rujukan utama kita itu bukan buku-buku referensi itu. Buku referensi itu berguna, hanya orang bodoh yang mengatakan buku referensi itu tidak berguna. Tapi referensi pokok kita bukan itu. Referensi kebenarannya itu adalah Quran yang Allah turunkan kepada kita. Termasuk kemudian ketika kita mengimani para nabi dan rasul, kita jadi tahu bahwa hidup manusia yang ideal itu bukan seperti yang diceritakan oleh manusia-manusia industri ya. Lahir, sekolah, lulus, bekerja, menikah, punya anak, ya, punya cucu, pensiun, bermain dengan cucu, mati. Nah itu. Kita lihat Nabi cerita hidupnya nggak begitu. Nabi cerita hidupnya nggak seperti itu. Yang ada di benak beliau adalah bahwa, jadi kan yang beliau lakukan sejak beliau menjadi Nabi apa? Gimana caranya manusia itu mengenal Allah. Dan semua sumber daya yang beliau miliki beliau gunakan untuk itu, untuk mengupayakan agar orang-orang mengenal Allah. Maka eman bagi kita yang punya ladang dakwah begitu, tidak menganggap bahwa pendidikan ini, lembaga pendidikan ini sebagai tempat kita menanam, tempat kita berdakwah, tempat kita mengajarkan Islam, tempat kita mengajak adik-adik kita, santri-santri kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau Nabi kan mengatakan innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus Allah semata-mata sebagai mu'allim. Tapi mu'allim apa? Bukan mu'allim semata-mata matematika, fisika, atau tajwid ya, atau hukum fikih, tetapi mu'allimu al-khair, yang mengajarkan kebaikan itu, yang kemudian orang jadi tahu siapa dirinya, dari mana dia, mau kemana, mau ngapain. Saya mencermati itu ketika masih motivasi santri. Kalau kemudian motivasinya seperti cari sekolah yang bagus, ya, terus kemudian nanti cari pekerjaan yang bergengsi. Kalau bahasanya, narasinya itu adalah narasi dunia, banyak yang kemudian nggak cocok gitu. Saya nggak tertarik. Ya, saya nggak tertarik untuk, apalagi bagi anak IPS itu kan, anak IPS kerja di dunia industri, apa nyambungnya, ya kan? Anak mak lebih menyakitkan lagi. Loh, kami kan belajar Islam, masuk kami kemudian disuruh nyari kampus yang misalkan kampusnya kampus umum begitu, yang kemudian nanti proyeksinya adalah di dunia kerja, yang sistem kerjanya modern ya, model penggajian industri begitu, nggak nyambung. Tapi kalau ketika mereka dihubungkan dengan kesadaran bahwa kalian muslim, kalian hidup nggak cuma untuk main-main, sekolah, kerja, nikah, punya anak, dapat gaji, buat apa? Itu mereka malah nyantol itu. Ya tinggal masalah yang bodong aja, yang kadang-kadang habis tahu ya nanti lupa lagi gitu kan. Yang kumat-kumat begitu biasalah. Ya, kita pengajarnya aja kadang pakai lupa kan. Tapi itu bagi jiwa mereka cocok, karena itu fitrah. Dan itulah hidup yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ketika kemudian kita bicara tentang yaumul akhir, membuat kita tahu bahwa hidup dunia ini hanya satu bagian saja dari kehidupan yang lebih panjang lagi. Nah, dari situ kita pahami bahwa rukun iman yang 6 itu bukan persoalan
preposisi pernyataan yang kita yakini, bukan itu. Tetapi lebih jauh, dia menuntun cara kita bernalar, memandang persoalan, menuntun obsesi kita, harapan kita ke sana kan. Nah, akidah itu sampai di situ. Wa tusamma hadhihi arkanul iman. Nah, kita sudah tahu itu rukun iman. Wa may yattabi'u dzalika minal umur al-i'tiqadiyah allati yajibul imanu biha imanan jaziman la yukhalituhu syakkun. Dan apa-apa yang merupakan turunan dari yang 6 itu, yang berkaitan dengan persoalan akidah, yang memang selayaknya kita imani. Iman itu kan berarti apa? Kalau kita coba pecah kerangka iman itu, kalau kita memaknai iman sebagai tasdik bil qalbi, iqrar bil lisan, a'mal bil arkan misalkan, kita dapati bahwa iman itu di situ ada dimensi kognitifnya, ada yang diketahui, ada dimensi afektifnya, sesuatu yang dicintai, ada yang kemudian menjadi pernyataan, dan ada yang menjadi tindakan. Sehingga kemudian rukun iman yang 6 itu berserta turunannya itu ya betul-betul menjadi keseluruhan diri kita begitu. Kita memahaminya, kita mencintainya, kita menjalaninya. Imanan jaziman la yukhalituhu syak, sebagai sesuatu yang memang melekat kuat dalam diri kita dan tidak bercampur dengan keraguan sedikit pun. Tidak ada rasa, emang besok kita masuk akhirat, emang besok amal kita dihisab. Itu keraguan seperti itu tidak muncul itu. Sebaliknya itu tuh melekat itu. Kehidupan kita tuh paradigmanya tuh gitu aja, bahwa kehidupan dunia ini adalah satu episode. Di sini kita beramal, kita mengumpulkan kebaikan, semua drama yang ada di dalamnya, ya, itu hanya kemudian menguji seberapa serius kita berbuat kebaikan. Ya, makanya di dalam Al-Quran kan kita punya ungkapan bahwa kebaikan-kebaikan itu berhadapan dengan as-sarra wadh-dharra, kemudahan, kesulitan, kesenangan, kegembiraan, kesedihan, duka. Untuk apa? Kemudian kita dicek itu seberapa konsisten berada dalam pola yang serupa begitu. Orang-orang saleh dahulu kan ada bahasa begini. Kalau besok pagi kiamat, dia tidak akan mungkin menambah amal perbuatannya. Terus saking amal itu sudah melekat dan banyak itu. Itu yang ya pantas itu. Disinilah kemudian kalau kita bicara pendidikan dan perkembangan zaman, kita menyadari bahwa semakin kesini kita itu malah semakin menjadi makhluk material, menjadi manusia yang sangat mekanistis, yang sangat industrialistik begitu. Nah, ahamiyatul aqidah, fal aqidatus sahihatu hiyal asas alladhi yakumu alaihi ad-din wa tasihhu ma'ahul a'mal. Akidah yang sahihah itu adalah pilar, asas, pijakan bagi keseluruhan keberagamaan kita, dan amal kita itu menjadi benar karena akidah itu. Ilustrasinya gimana? Kalau ada orang kalau perlu sholat sehari 1000 rakaat, tapi dia nggak percaya hari akhir, itu kan nggak ada gunanya. Paling jauh fungsinya hanya pengganti yoga saja, pengganti olahraga kan. Kalau kemudian orang sedekah begitu, miliaran, tapi dia tidak percaya bahwa akan ada balasan Allah di akhirat, ya dia hanya sekedar filantropi saja, ya baik sama sesama, dia merasa nyaman, tenang begitu. Tapi memang begitu ya, Allah itu menciptakan mekanisme yang berlaku bersamaan begitu. Misalkan kita bersedekah, ya secara biologis ada hormon-hormon yang kita lepaskan yang membuat kita merasa loss, merasa nyaman, merasa hambatan-hambatan kejiwaan kita tuh bisa kita lepaskan begitu. Tapi di saat yang sama, sedekah kita itu punya pengaruh yang lainnya, yang sebagiannya itu tidak kita ketahui dan rasakan langsung. Kita hanya punya pengetahuan bahwa Allah menjanjikan, ya sudah, tunggu saja.
Hasilnya kayak apa, lihat nanti. Jadi akidah itu menjadi sangat penting karena dia yang menjadi esensi dari sebuah tindakan. Sholat disebut sholat itu karena ada iman. Kalau tidak disebut sholat, dia namanya entah fitness lah, entah senam lah. Sedekah disebut sedekah karena iman. Kalau nggak ada ya paling hanya pemberian aja. Puasa disebut puasa karena ada iman begitu. Begitu nggak ada iman, ya ngeleh kan. Diet pak, diet. Kiriman belum datang pak itu. Maka kemudian di antara ayat yang kita renungkan adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ayat ini adalah ayat yang biasa kita baca di malam Jumat dan di hari Jumat. Dan ada dua hadis yang memang berbeda ya. Satu hadis menyebutkan keutamaan membaca surat ini di malam Jumat, satu hadis lagi berkaitan dengan keutamaan surat ini di hari Jumatnya. Makanya bagi yang kuat untuk hatam 2 kali surat ini, hatam 2 kali, itu di malamnya sekali, di siangnya sekali. Kalau nggak kuat, pecah aja jadi 2 begitu. Separuhnya dibaca sebelum di malam hari, separuhnya di siang harinya, di menit saja. Tapi kemudian di situ kalimatnya apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih, bagi orang yang berharap pertemuan dengan Tuhannya. Falyamal amalan shalihan, maka hendaknya dia lakukan yang baik-baik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan, dan jangan sampai dia menganggap bahwa ada Tuhan selain Allah, ada tempat bersandar selain Allah, ada tempat berharap selain Allah. Jangan. Karena apa? Kalau dia beramal saleh, berarti dia secara kualitas kan bagus. Nah, ketika dia diiringi dengan iman kepada Allah, ada pertemuan. Nah, maka ketika pertemuan itu terjadi, dia sedang membawa bekal yang banyak. Tapi kalau kemudian dia beramal saleh secara kualitas baik begitu, tapi tidak ada keimanan itu, ya amalnya kemudian dihempaskan itu, dianulir itu. Mohon maaf mas, tadi di di pengecekan barang nggak boleh dibawa mas itu. Ya, kayak Anda baru ke luar negeri bawa beli barang macam-macam gitu kan, ternyata di bagian imigrasi nggak boleh masuk, ditinggal aja itu, kan gondok itu. Ya, sama begitu kan. Di ayat yang lain Allah mengatakan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu. Berarti ini menunjukkan bahwa ini berlaku sepanjang zaman. Apa kata kuncinya? La in asyrakta, kalau kamu sampai menduakan Allah, menyerahkan apa yang menjadi haknya Allah kepada selain Allah, atau menganggap ada orang, barang, atau apapun itu yang setara dengan Allah, maka la yahbatanna amaluka, ya sudah, apa yang kamu lakukan enggak ada gunanya. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu pasti rugi. Kamu pasti rugi. Ya kayak gampang aja lah. Antum punya kuota sebanyak apapun ya, punya akses punya sinyal sebagus apapun itu ya. Antum pakai jaringan internet terbaik. Lalu mau nginput nilai rapotnya, kemarin kan pakai komputer kan, pakai sistem sistem komputer kan. Antum nggak punya pin, mbok ketik bolak-balik ora iso mlebu. Ya kan? Padahal hanya sepele loh, cuman password. Nah, ini masalah kesirikan kan juga sama reliknya kan, sama halusnya dengan hal itu, bahkan lebih halus lagi. Dan betul-betul berfungsi gitu. Kalau kita salah password, misalkan antum passwordnya baja hitam gitu, salah H-nya. Saya itu di madrasah itu passwordnya itu Ultraman saya, nggak apa-apa. Sehingga kalau ada yang tanya pasti nggak percaya kan, passwordmu apa, passwordmu Ultraman, nggak percaya ya wes. Salah satu huruf aja nggak bisa kok. Ya kesirikan ya sama, dia relik saja, halus saja. Tapi kalau sampai terjadi, ya jangan kaget kalau kemudian ternyata amalnya dianulir. Gak usah jauh-jauh lah. Antum ngunggah PDF di portal siswa,
kapasitasnya 1 mega, antum cuma kelebihan 0,1 mega. 2 mega ya. Ya. Nggak bisa. Ya, cuman kelebihan 0,1 mega loh. Ambok diwolak-walik, ambok antum pencet sampai kalau perlu laptopnya antum banting deh. Saking emosinya gara-gara sudah mau deadline itu. Nggak bisa. Nah itu dia. Di ayat yang lain Allah katakan fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahid dinul khalis. Sembahlah Allah dengan ikhlas. Itu kan sebenarnya kan maknanya kalau air itu kan ya jernih kan. Nggak bercampur apapun, tidak ada bau apapun, tidak ada warna apapun. Ya kalau kayak air wudhu ya, yang suci dan mensucikan begitu, itu kan dia tidak ada warna tertentu, rasa tertentu, kemudian bau tertentu. Kalau kira-kira kok kemudian baunya udah macam-macam, nah ini repot nih. Alamat nggak bisa dipakai wudhu nih. Ya sama, ketika amal kita itu Allah kan inginnya ketika beramal itu ya sudah motifnya itu udah bersih aja. Jangan ada warna tertentu, bau tertentu, kemudian warna bau rasa tertentu itu. Ya kalau terserah Anda misalkan suka rasa stroberi, air wudhunya rasa stroberi, ya tetap nggak bisa. Ala lillahid dinul khalis, dan ya milik Allah lah agama yang bersih, murni, jernih itu. Ya kayak infus kan. Infus itu kalau kadarnya geser sedikit ya, kadar kekentalannya geser sedikit, masuk darah nggak bisa tuh. Dan Anda jangan coba-coba ya. Infus, saya diinfus pakai glukosa, manis kan? Oh benen, udah enak. Ya kan? Itu pada mekanisme duniawi saja, itu ada hal-hal yang nggak bisa kita langgar, Misalkan ada yang cengengesan, walah vaksinnya paling sekarang itu palsu kok, isinya air itu, ya nggak bisa masuk darah, getihmu teneh mubal, ya kan? Ini karena beda itu, nah itu. Maka kemudian dikatakan fadallat hadhil ayat al-karimah wa ma jaa bi ma'naha wa huwa katsir ala anna al-a'mal la tuqbalu illa idza kanat khalisatan minasyirk. Dan ayat-ayat yang mulia ini yang di dalam Al-Qur'an itu banyak. Makanya kemudian kalau Ibnu Qayyim itu mengatakan Quran itu dari awal sampai akhirnya isinya cuma satu, tauhid. Tapi kan ada cerita tauhid dengan cerita syirik. Tapi kan ada ganjaran dan siksa, ganjaran orang yang bertauhid dan ganjaran orang yang melanggar tauhid. Tapi kan ada aturan dan larangan, perintah dan larangan. Itu perintah bagi orang yang bertauhid dan larangan bagi orang yang bertauhid. Sehingga kalau disebutkan tema besarnya, ya tauhid saja. Nah, ayat yang begitu banyak itu menunjukkan bahwa semua amal yang kita lakukan, kan manusia itu kan memang kemudian kualitasnya itu dimulai dari yang ada di benaknya. Hanya kemudian yang ada di benaknya itu bermakna, betul-betul bermakna kan ketika diaktualisasikan kan. Nah, aktualisasi itu kan amal sebetulnya. Nah, tapi ketika amal-amal itu motifnya sudah berbeda, tujuannya berbeda, coraknya beda begitu, ya Allah nggak mau terima. Wa min thamma kana ihtimamu ar-rusul shalawatullahi wassalamuhu alaihim bi islahi al-aqidati awwalan. Oleh karena itu perhatian para rasul, salam dan salawat Allah kepada mereka, itu maka yang menjadi fokusnya yang pertama, perhatiannya yang pertama adalah memperbaiki akidah tersebut. Gampangnya adalah manusia betul-betul menjadi manusia ketika jiwanya bekerja dengan arah itu. Ketika orientasi dan arahnya itu sudah berbeda, dia tidak lagi manusia yang semestinya. Makanya kalau kita punya bahasa memanusiakan manusia, itu maksudnya diantaranya adalah ya
manusia itu diarahkan kepada arah yang seharusnya. Ketika dia diarahkan kepada arah yang berbeda, dia tidak lagi seperti manusia seadanya. Fa awwalu ma yad'una aqwamahum ila ibadatillahi wahdah wa tarki ibadati ma siwahu. Dan apa yang diajakkan oleh para nabi tersebut adalah menyembah Allah semata dan meninggalkan semua sesembahan selain Allah. Nah, inilah yang kemudian membuat banyak masyarakat ketika diajak bertauhid, maksudnya itu adalah mengorientasikan dirinya kepada Allah semata, itu nggak mau. Karena apa? Ketika mereka terbiasa dengan kehidupan yang diarahkan, ditujukan kepada arah yang berbeda, dan mereka lebih-lebih mendapatkan keuntungan dari itu, maka menyelisihi keuntungan tersebut adalah sesuatu yang berat. Jadi bagi orang-orang jelata di zaman Nabi, bagi mereka menyembah Allah itu mudah saja. Kenapa? Karena faktanya ketika mereka menyembah selain Allah, mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun. Sementara ketika menyembah Allah semata, bagi batin mereka itu menenteramkan, menenangkan, karena cocok dengan jiwa mereka. Sementara para taipan-taipan itu, para pemilik status quo itu, yang mendapatkan berbagai keuntungan ekonomi dari sistem yang menyimpang itu nggak mau untuk mengganti sistem yang ada. Kenapa? Mereka mendapatkan keuntungan. Sebagaimana Allah katakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu at-taghut. Sebagaimana, atau walaqad ba'atsna, sungguh telah kami utus bagi setiap umat itu seorang rasul yang mereka mengatakan ubudullaha, sembahlah Allah, wajtanibu at-taghut. Taghut itu apa? Apapun yang disembah selain Allah. Bisa orang, bisa ustadz, bisa kiai, bisa tokoh, bisa apa, apapun. Dulu itu sempat dengar dari ustadz senior ya, Direktur Mu'alimin yang dulu namanya Ustadz Zamzuri Umar itu, konon katanya kalau santri sudah adzan maghrib itu belum kelar, masih main-main, itu cuma buka rumah direktur, kemudian cuma bilang togut, itu bubar. Karena kalau nggak berarti kan pasti dihukum kan. Tapi istilah yang dipakai itu bagus itu. Setiap orientasi kepada selain Allah itu disebut dengan togut. Ada penjelasan yang cukup filosofis ya dari orang namanya William Shittick. Memang secara pemikiran beberapa bagiannya dia bermasalah. Kita nggak akan merujuk yang bersangkutan pada bagian yang lain. Tapi pada bagian ini dia bagus. Kita ini sekarang hidup di sebuah zaman modern yang seperti tidak punya jangkar. Karena nggak punya jangkar, maka kemudian setiap orang mencari arahnya masing-masing. Nah, arah masing-masing itu tersembunyi pada kata isme-isme. Entah nasionalisme, entah feminisme, entah liberalisme, apapun itu. Dan pada batas tertentu, semua tujuan itu adalah tujuan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, kalau sampai ada ungkapan NKRI harga mati, coba. Ya, kalau kemudian kenyataannya harga obral, ya lain cerita. Tapi pertanyaannya, kok bisa? Undang-undangnya saja tidak mengharga matikan itu. Kalau di amandemen kan berubah, ya kan? Nah, ini kan luar biasa itu. Perubahan nalarnya kan jauh sekali. Dan lebih penting lagi, apa iya? Makanya kan kemudian kalau di dalam hadis itu Allah katakan apa? Allah katakan bagian depannya itu ana aghna syuraka. Jadi saya paling tidak butuh disekutukan.
Dan kemudian di bagian hadis selanjutnya Allah katakan apa? Maka silahkan minta ganjaran dari yang kamu sembah. Pun kalimatnya sampai seperti itu. Ya, kalau kemudian ada NKRI harga mati, ya silahkan cari pahala dari NKRI begitu. Bukan kemudian kita meremehkan NKRI, bukan. NKRI ini hasil ulama kita, hasil perjuangan kita. Ingat, Kristen dan Katolik itu adalah agama yang dibawa bersama penjajah. Nah, ini dalam bagi guru yang ngajar sejarah harus dijelaskan ya. Yang namanya penjajahan itu adalah penjajahan negara Eropa Kristen, entah Kristennya Kristen Katolik ataupun Kristen Protestan, kepada dunia Islam. Ya, negara Eropa Kristennya meliputi mana saja? Ya, Inggris, Prancis, Jerman. Jerman nggak dapat, makanya di fasis. Ya, Italia juga nggak dapat tuh, tapi dia lumayan lah dapat di selatannya kan, dia di Mediterania kan. Tapi yang paling awal menjajah itu adalah negeri yang mengusir kaum muslimin. Apa? Spanyol dan Portugis. Jadi Spanyol dan Portugis itu adalah wilayah yang dulu kita sebut sebagai Andalusia, yang setelah berhasil mengusir kaum muslimin, mereka kemudian mulai menjelajahi negeri-negeri dan mendapati banyak negeri muslim yang potensial untuk dieksploitasi. Yang dijajah mana? Afrika Utara, Afrika Selatan, Asia Barat, Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Timur, Amerika. Yang dijajah itu. Nah, maka kemudian kalau kaum muslimin itu marah dan melawan, ya simpel saja. Karena di dalam penjajahan itu tidak semata-mata bermotif ekonomi. Penindasan jelas itu, tapi puncak kemarahan itu ketika penindasan itu juga sampai kemudian melangkahi agama. Maka kemudian kaum muslimin melawan. Nah, perspektifnya adalah kita merawat betul NKRI ini, dan makanya kita bersyukur di Muhammadiyah itu kita memahami logika modern sistem negara bangsa. Sehingga kita tahu di mana celahnya untuk mempersoalkan penyelenggaraan negara yang bermasalah. Nah, sebagian saudara-saudara kita yang aktivis karena tidak memahami logika bernegara ini, tidak memahami sistem modern ini, mereka gagap. Dan kegagapan itu nantinya kemudian diekspresikan dengan tindakan berulang yang efektivitasnya dari waktu ke waktu semakin rendah. Apa? Demonstrasi. Ya, demonstrasi itu kita tidak pernah meremehkan kecintaan mereka, kemudian komitmen mereka. Tapi dalam sistem berbangsa negara, ketika mekanisme hukumnya atau konstitusinya nggak berjalan, nggak berfungsi semua itu. Makanya kemudian Muhammadiyah milih jihad konstitusi. Kenapa? Karena yang bisa diakses ya di situ. Karena ternyata teriakan di bawah itu tidak cukup efektif untuk mengubah kebijakan. Meskipun nanti ternyata dibajak juga sistemnya, itu berarti kan penyelenggara negaranya yang bermasalah. Nah, saudara sekalian rahmati Allah, kok kita sampai belok ke sana tadi? Tapi kembali tadi ya, jadi isme-isme itu dia menjadi sistem pandangan yang menggantikan Allah sebagai pusat, sebagai core-nya, sebagai tujuan utamanya. Yang kalau kemudian di dalam hadis tadi Allah katakan, ana aghna syuraka minasyirk. Saya yang paling tidak butuh kepada kesyirikan. Maka mintalah pahala ganjaran kepada yang kamu sekutukan itu, atau kepada objek sesembahanmu selainku itu, kata Allah. Wa kullu rasulin yaqulu awwalu ma yukhatibu qaumahu. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah karena kalian tidak punya sesembahan selainnya. Maka dikatakan qalaha Nuh wa Hud wa Shalih wa Syuaib wa sairul anbiya. Yang mengatakan itu siapa? Nuh. Nabi pertama dan rasul pertama adalah dua orang yang berbeda ya. Nabi pertama adalah Adam alaihissalam, rasul pertama adalah Nuh alaihissalam. Maka nanti Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan menjadi rasul dengan dua surat yang berbeda. Beliau diangkat menjadi nabi dengan surat Al-Alaq, dan beliau diangkat menjadi rasul dengan surat Al-Muddatsir.
Nah, selain Nabi Nuh, siapa yang mengatakan tadi? Hud, Saleh, Syuaib. Itu adalah nabi-nabi yang kaumnya dibinasakan Allah. Dan coba Anda renungkan baik-baik ya, di surat Nuh dan Hud itu Allah menyuruh kedua nabi tersebut untuk memberitahu kaumnya agar mengakui dosa dan meminta maaf. Menariknya adalah di dalam pengakuan dosa itu Allah akan berikan berbagai keutamaan. Rizki yang melimpah. Bayangin, manusia berdosa, Allah menyuruh mereka minta ampun. Lalu kalau mereka minta ampun, Allah berikan mereka reward. Allah lapangkan rizkinya, Allah lapangkan anaknya, Allah lapangkan hujan, Allah lapangkan pertumbuhannya. Tapi mereka ngelawan. Akhirnya apa? Yang menarik saudara sekalian, kaumnya Nabi Nuh dan kaumnya Nabi Hud itu Allah binasakan dengan apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Air dan angin. Ya, nggak ada air lo nangis. Nggak ada angin, kubahan mulu garing. Tapi kemudian Allah binasakan dengan kedua hal itu. Dan bagaimana cara membinasakannya? Kebutuhan manusia ketika diberikan dalam jumlah melimpah ternyata membuat manusia kewalahan. Ya Allah, saya minta air ya, kayak orang konser dulu, air. Kalau air Nabi Nuh mati kabeh. Oh iya kan? Giliran angin begitu kan, wah kipas angin. Ya anginnya Nabi Hud lo bubar, mubal. Dan itu dikatakan oleh para nabi. Dan di sini kita juga mendapat pelajaran dari Nabi Syuaib ya. Meskipun pokok dari apa yang kita sampaikan kepada manusia siapapun itu termasuk siswa itu adalah tauhid, tetapi yang namanya islah atau perbaikan itu adalah apa yang bisa dikerjakan. Nabi Syuaib itu yang dikerjakan apa? Islahnya apa? Persoalan ekonomi. Apa? Timbangan yang dicurangi. Ini menunjukkan apa? Bahwa tindakan islah itu meskipun yang ditarget paling dalam itu adalah tauhid, tapi kan nggak mungkin kan kita selalu bicara tauhid di setiap kesempatan sampai orang bosan gitu. Maka kita kemudian mencari celah itu. Makanya kemudian hadis Nabi ketika masuk pertama kali ke Madinah itu apa? Masih ingat gak? Afsyus salam wa at'imut ta'am. Terus apa? Wasilul arham wa sallu fil laili wan nasun niyam tadkhuluna jannata bisalam. Ini kan luar biasa tuh loh. Ketika kita kan nggak mungkin kan nongkrong di warung kopi tiba-tiba kemudian bertauhidlah pada Allah itu. Kalau dibandem itu. Yang diajarkan apa? Afsus salam itu. Ucapkan salam. Dan salam itu saudara sekalian, saya termasuk orang yang sering terkesan dengan orang jamaah tablik yang paling suka mengucapkan salam pada orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Sehingga hati kita tersentuh kan? Karena kita termasuk orang yang belum terbiasa mengucapkan salam kepada orang yang nggak dikenal. Kan begitu kan? Padahal Nabi nyuruh. Berarti menunjukkan bahwa dia punya imbas, punya efek yang signifikan sebetulnya. Tapi kemudian setelah mengucapkan salam, orang merasa nyaman, at'imut ta'am. Makanya kalau kita punya istilah kan, pager itu ada pager mangkok kan. Orang kalau dikasih makan, makanya kita kan kalau kita mau clear fair ya, kita sering menganggap kristenisasi dengan bakmi begitu. Loh itu kan bukannya Islam mengajarin at'imut ta'am. Ya karena mereka yang ngasih makan dan kita tidak ngasih makan, ya normal mereka terikat kepada orang-orang yang ngasih tersebut. Bahwa kita sedih, kita berduka, ya harus. Tetapi strategi yang mereka lakukan itu bukan sesuatu yang murni buruk. Itu kan memang manusiawi kan. Ya kalau Anda ngasih makan, sementara yang dikasih makan memang dia butuh makan, ya normal ketika kemudian sampai dia pada batas, ya sudah saya kehilangan. Apalagi ketika dia agama itu belum jadi hal yang primer begitu.
Ingat, manusia kebanyakan itu tidak bisa mikir yang rumit-rumit, yang abstrak-abstrak tuh nggak bisa. Orang-orang desa yang berpikirnya masih sederhana, masih lugu itu, yang bisa dia lihat itu yang tampak mata. Bagi dia Allah itu masih terlalu jauh. Nabi Muhammad itu di masa lalu, Quran nggak bisa baca. Ya kan, takdir apalagi. Kematian ya semua orang mati ya. Maka ketika kemudian ada orang yang datang membawa makanan dan kemudian mereka merasa nyaman, ya normal itu. Termasuk kemudian wasilul arham. Kita orang Islam malah kelahi sama saudara Muslim sendiri, ya kan? Hobinya gelut, gelutnya mergo apa ora ngerti. Pemain asal beda sikat itu, jadi kacau juga kan. Kalau kita yang di Muhammadiyah, cobalah, saya ingin berbagi perasaannya. Kita orang Muhammadiyah itu adalah orang dengan organisasi tertua di Indonesia. Logikanya adalah, kalau Anda di masyarakat yang bisa menyatukan orang-orang dari kelompok beda-beda itu, ya kita. Maka kalau kemudian kita melakukan pengerasan ideologi untuk mengatakan saya Muhammadiyah dan yang lain tidak, itu malah kontraproduktif. Satu, secara kondisi sekarang kita butuh orang yang menyatukan, bukan yang membelah. Karena yang membelah itu tanpa ada yang nyuruh pun sudah terbelah-belah kita. Yang kedua, yang bisa melakukannya kita. Saudara-saudara kita tradisionalis itu muncul untuk menjadi lawan. Modernis itu saat itu, terlepas secara epistemologis dia nanti bisa dibincangkan, orang modernis itu hadir melawan penjajah. Saudara-saudara kita tradisionalis itu hadir melawan modernis. Nah, kalau kemudian kita orang Muhammadiyah yang organisasinya paling tua tidak bersikap sebagai orang tua, ya gila aja kan. Semuanya akan kelahi terus itu. Apalagi kepribadian Muhammadiyah, coba lihat, baca baik-baik kepribadian Muhammadiyah itu. Ya kan? Kita punya tugas untuk menghubungkan orang-orang yang terbelah itu. Karena itu pilihan sikap kita loh. Bahwa kemudian nanti ada organisasi yang lain memilih cara yang berbeda, ya sudah, itu pilihan mereka. Kita hargai itu gitu. Tapi kita nggak begitu gitu loh. Termasuk misalkan posisi oposisi terhadap penguasa begitu. Kita nggak bisa kemudian dalam posisi keras penuh, itu nggak bisa. Karena kepribadian Muhammadiyahnya nggak begitu. Kalau Muhammadiyah nggak punya nalar itu, nggak ada tuh keluar miliaran rupiah untuk ngurusi corona tuh. Jadi makanya kita bersyukur bahwa kita bersyukur betul-betul lembaga islah dengan semua keterbatasan kita ya. Maka kemudian dikatakan wa qad baqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah ba'dal bi'tsah 13 aman yad'un nasa ila tauhidi wa islahil aqidati li'annaha al-asas alladhi yaqumu alaihi bina'uddin. Nabi itu stay di Madinah itu 13 tahun. Pokok yang beliau, dan syariat yang rukun Islam yang 5 itu yang ada di Mekah 2 cuman. Itu syahadat dan sholat. Sholat pun di ujung kan. Sholat yang awal itu bukan rukun Islam. Sholat lail itu dulu wajib. Ya kan? Qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila. Dulu sholat malam itu wajib sebelum ada kewajiban sholat 5 waktu. Makanya mari saya ingin mengajak diri saya sendiri, saudara sekalian yang guru-guru ini, kita kuatkan sholat malamnya. Kalau nggak kuat akhir malam, awal malam, nggak kuat 11, 9 nggak kuat 7 nggak kuat 5 ra kuat lho, 3 wis oleh. Ra kuat 5 ra kuat 3 siji oleh. Gimana caranya siji? Habis ketika Anda selesai sholat Isya, Anda meniatkan 2 rakaat ba'da Isya itu dengan lail, Anda dapat pahala 2, ba'diyah dan lail. Sempurnakan dengan witir, kelar. Kan cara bodohnya kan gitu kan. Nah, karena memang fikihnya kan memang luas. Dan memang dia masuk ruang boleh. Mau apa? Ya kan, tapi kalau Anda kuat di ujung malam dan 11, ya lakukan. Apalagi pakai standarnya Ustaz Suprapto, lakukan. Ini kita makmum nangis. Nangisnya bukan nangis karena khusyuk, nangisnya karena susah.
Kemudian wa qad ihtada ad-du'at wal muslihuna fi kulli zamanin hadwal anbiya wal mursalin fakanu yabda'una bid-da'wati ila at-tauhid wa islahil aqidati summa yattajihuna ba'da dzalika ila al-amri bi baqiyati awamiri ad-din. Para du'at itu bentuk sama dari kata dai ya. Nek dai itu disebut dai itu, apalagi kalau kemudian bentuknya superlatif itu ya, daiyah, bukan perempuan tapi dai yang tenanan itu memang 24 jamnya itu ya memang dakwah itu. Kemarin ketika meninggalnya Mas Fani itu kita merasa ya orang yang memang hidupnya habis untuk mencari celah dakwah itu, mencari celah untuk membangun dakwah itu, ketika yang bersangkutan meninggal itu ya kerasa kehilangannya itu. Karena memang orang seperti ini bukan pemilik panggung itu, tapi orang ini menciptakan panggung, menghubungkan kelompok-kelompok yang terbelah, kelompok-kelompok yang terpisah, itu terasa itu. Nah, para duat dan muslihun, orang-orang yang melakukan islah di setiap zaman, mereka mengikuti jejak para nabi dan rasul, dan mereka memulai dakwah mereka kepada tauhid dan membenahi akidah, baru kemudian mengurusi urusan yang lain. Tentu makna prioritas akidah itu bukan kemudian apa-apa akidah tadi, bukan ya, tetapi dia pasti melipir untuk menyelesaikan di situ itu. Entah melipirnya lewat ekonomi dahulu, melipirnya. Kalau kita renungkan baik-baik kan, coba cermati. Kristenisasi itu misalkan dengan bakmi itu kan sama dengan dia melipir untuk memenangkan akidah umat Islam kan? Ya enggak? Yang dilakukan pertama apa? Kebaikan kan? Ngasih bakmi, ngasih mie 1 kerdus, ngasih duit. Meskipun di Filipina itu terjadi kejadian yang unik gitu. Sukses melakukan kristenisasi gitu kan. Kemudian di acara gereja begitu ya, kayak mungkin kayak acara tahunan konferensi para pemeluk Kristen begitu kan. Kemudian ada yang ditanyai, karena kan Filipina kan dulu negeri muslimin kan. Dan mereka disebut sebagai orang Moro, itu kan orang Spanyol, penjajahnya kan yang menyebut. Ingat, salah satu nalar penjajah itu adalah mereka membahasakan objek jajahan menurut nalar penjajah. Orang India disebut India itu kan karena Hindu disebut Hindu kan karena orang Inggris kan, penjajah. Orang Moro disebut Moro itu kan penjajah Spanyol. Orang Mur itu orang Muslim. Nah, itu ketika mereka dikumpulkan ditanyai, kamu sudah Kristen dan sebagainya, mau hadiah apa lagi dari gereja? Jawabannya dengan lugunya dia, saya pengen menghajikan saudara saya itu. Itu pasti gondok habis-habisan tuh orang gerejanya itu. Ya, tapi itu berarti kan menunjukkan dakwah yang pernah ada di sana kan mengakar itu, betul-betul berhasil masuk ke sanubari orang-orang yang meskipun permukaannya udah terkikis, ternyata dalamannya itu belum berubah begitu. Termasuk kalau ulasannya Ustaz Arif Wibowo itu di Purworejo kan ada pendeta terkenal namanya Kiai Sadrah kan. Ternyata Kiai Sadrah itu ketika bertemu dengan fenomena kematian, doanya harus pakai bahasa Arab. Kenapa? Karena bagi orang sekitar itu meskipun mereka sudah jadi Kristen, yang sedangin dongane wong mati, mendoakan orang mati itu kalau nggak pakai bahasa Arab dianggap nggak mantep, nggak bener itu. Sehingga kemudian dia bercampur antara Islam dengan Kristen begitu. Akhirnya para pendeta-pendeta yang dari Belanda yang lebih tahu Kristen gitu judek itu ngadepi Kiai Sadrah. Jadi Kiai Sadrah ini oleh Muslim dianggap pendeta, oleh orang Kristen dianggap menyimpang gitu. Ya, kelakuannya juga lucu juga. Nah, saudara sekalian rahmati Allah, itu bahasan kita pada siang hari ini sebagai pengingat kita bersama. Semoga bisa menjadi alat kita yang menata kembali ya bagi yang sudah faham murajaah, bagi yang sudah belajar tapi lama ya sekedar mempelajari ulang, sedangkan yang belum berkesempatan belajar akidah secara tuntas begitu ya dianggap saja sebagai taksil ya, membangun pondasi begitu. Semoga Allah mudahkan urusan kita di dalam belajar Islam ini, baik teorinya maupun praktiknya begitu. Dan mungkin masih ada beberapa saat. Oh ya, nanti saya tadi sampaikan kepada Ustaz Samsul, kalau saudara sekalian, para ustadz sekalian berkenan dan mengizinkan ya, kalau bisa kita belajarnya di masjid saja gitu. Karena ya lebih berkah kan.
di masjid itu. Dan kemudian kalau umpamanya dimulainya agak belakangan setengah 2 begitu, selesainya pas sholat asar ya alhamdulillah, tapi kalau enggak ya minimal waktunya sama tapi tempatnya di masjid begitu. Lagi pula kalau di masjid kan sebagai nunggu asar nih sok gelundang-gelundung gitu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.